Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anakku? Apakah masih semangat untuk belajar? Masih siap, Siap, masih. Siap. Siap, masih. Baik. Siap, masih. Untuk hari ini, untuk pembelajaran dari hari ini, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Reza, tolong disiapkan untuk memimpin Baik. doa. Di tempat duduk. Siap gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Muhammadin iya Baik, terima kasih Mas Reza. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca tadi, kita dapat memperoleh ilmu pagi hari ini dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya mari kita nyanyikan bersama untuk lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kita negeriku bangsaku semuanya jiwanya bangga daya untuk Indonesia Raya. Merdeka tanahku negeriku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anakku untuk lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk berikutnya silahkan kalian isi daftar hadir. Untuk daftar hadirnya ada di deskripsi grup. Kalian bisa buka grupnya, kemudian kalian lihat di deskripsi grup itu ada link. Kalian bisa mengisi daftar hadirnya lewat link tersebut. Untuk hari ini Pak Guru coba cek kehadirannya ya. Baik, mudah-mudahan untuk yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, kita doakan semoga cepat sembuh, sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa bertatap daring lagi.
dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, jangan lupa untuk daftar hadirnya ya nanti diisi. Berikutnya baik, sebelum kita mulai untuk materi pagi hari ini, kita akan sedikit mengulas tentang materi yang sebelumnya. Ya. Materi yang sebelumnya yaitu materi yang kedua tentang menghindari minuman keras atau khamr, judi, dan pertengkaran. Ini sedikit mengulas materi yang dulu ya. Bahwa dulu kita sudah mempelajari tentang materi tersebut yang mana dijelaskan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat berapa anak-anak? 32. Enggak, yang di atas. Ayat 90. 91. Sampai 91. Baik. Dalam surat Al-Maidah tersebut ya, pada kedua ayat ini dan ayat 32 Allah menegaskan tentang larangan terhadap minuman keras, judi, untuk dan mempersembahkan untuk berhala, ya, mempersembahkan sesuatu terhadap berhala dan mengundi nasib. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 tentang larangan yang Allah berikan. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 32 itu juga Allah sudah menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Kemudian bagaimana cara kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu, ya, baik itu khamr, minuman keras, judi, ataupun tindakan permusuhan atau pertengkaran. Caranya yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mas Reza, kalau sikap kita untuk mendekatkan diri kepada Allah contohnya apa? Sholat dengan beribadah. Oke, terima kasih. Kemudian kalau Mas Guntoro gimana? Halo Mas Guntoro. Halo. Beramal baik. Oke. Kemudian kalau Mbak Silvi gimana? Selain tadi ada sholat, ada beramal. Kalau Mbak Silvi gimana? Mengaji, Pak. Ngaji. Oke. Semua amal ibadah yang kita lakukan ya, tujuannya adalah lillahi ta'ala, agar kita mendapatkan pahala, dan tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua dengan cara berbuat baik kepada orang lain, ya, saling tolong menolong dengan rasa, itu wujud dari kita berupaya untuk menjauhkan diri dari perilaku hal-hal yang negatif tersebut. Kemudian yang ketiga, selalu makan makanannya dan minum minuman yang halal agar kita terhindar dari minuman keras ataupun barang-barang yang haram, baik itu makanan maupun minuman. Kemudian yang berikutnya adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari semua larangan
larangannya. Oke. Kemudian, baik, silakan kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama itu ada dua, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, di sebelah kiri itu ada orang yang sedang apa? Mencopet. Mengambil dompet. Mengambil dompet yang jatuh. Oke. Ambil dompet. Kalau yang sebelah kanan? Mencontek. Mencontek. Oke. Mencontek, ya, atau bahasa kitanya itu apa? Nyontok, ya. Dari gambar tersebut, ya, silahkan kalian amati. Nanti Pak Guru minta argumentasi kalian dari gambar tersebut satu persatu, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan diamati, nanti tolong dideskripsikan dari gambar tersebut. Baik, sudah cukup ya untuk kalian amati gambarnya. Kira-kira siapa nih yang mau mendeskripsikan? Ada yang mau? Ayo, saya kasih kesempatan. Ada yang bisa mendeskripsikan gambar satu yang sebelah kiri dan kanan? Tidak ada. Oke, saya coba ini. Mbak Vera. Halo Mbak Vera. Iya, Pak. Kalau menurut Mbak Vera, gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan yang kamu amati dari gambar itu apa? Itu Yang sebelah yang kiri sebelah dulu. kiri orang yang sedang mengambil dompet yang bukan haknya. Terus? Terus yang sebelah kanan sedang menyontek. Oke. Kemudian coba yang lain. Mas Reza? Kurang lebih sama, Pak. Oh. Sama. Oke. Baik. Kalau yang lain dari Mbak Farda, gimana menurut Mbak Farda? Sama, Pak. Mungkin ada tambahan deskripsinya atau pendapat kamu dari gambar itu. Mungkin itu kan jatuh, mungkin bisa mau dikembalikan ke yang punya, bukan mengambil hak. Oke. Terus yang satunya? Sedang mencontek. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku yang sudah memberikan respon dari gambar ilustrasi yang pertama. Dari gambar tersebut, ya, dapat kita ambil pelajarannya tentang yang pertama, gambar yang pertama ini yang sebelah kiri, ya. Di gambar yang sebelah kiri itu ada orang yang sedang memungut dompet yang jatuh, mengambil dompet yang jatuh. Dompet yang diambil itu adalah bukan dompet milik orang tersebut. Apakah tindakan tersebut itu tindakan yang baik apa bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Baik. Tindakan itu bisa
menjadi dua opsi. Bisa dikatakan baik dan bisa dikatakan tidak baik. Bisa dikatakan baik jika orang tersebut mengembalikan dompet orang yang jatuh kepada pemiliknya. Jelas ya? Jelas, Pak. Itu kalau dari segi positifnya. Kalau dari segi negatifnya, bisa jadi orang yang menemukan dompet atau mengambil dompet itu justru malah mengambil isinya, bahkan tidak mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Itu kalau dari segi negatif atau perilaku yang tidak baik ya. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu barang ya yang bukan milik kalian, ya, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jelas ya? Siap. Siap jelas. Siap, jelas. Siap jelas. Siap, jelas. Baik, kemudian di gambar yang kedua ada anak yang sedang menyontek ketika ulangan. Mudah-mudahan kelas kalian, kelas 8A ini tidak ada yang melakukan seperti itu ya. Amin ya robbal alamin. Dari gambar yang kedua itu sudah jelas menunjukkan perilaku yang tidak baik. Karena tidak bisa percaya diri dalam mengerjakan ulangan. Akhirnya dia menyontek. Tindakan yang seperti itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Karena perilaku tersebut adalah perilaku tercela. Baik, itu untuk gambar yang pertama. Dari gambar pertama ini dapat kita simpulkan bahwa setiap perilaku itu harus kita tanamkan sedini mungkin untuk selalu bersikap jujur. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti gambar itu, kita harus berperilaku jujur. Ketika kita menemukan barang yang bukan milik kita harus bisa mengembalikan kepada pemilik. Atau yang gambar yang kedua, ketika kita sedang melakukan ulangan atau tes, kita harus bisa mungkin untuk mengerjakan dengan jujur. Karena jujur itu sulit. Tidak semua orang bisa. Jadi harus bisa kita tanamkan pada diri kita karena itu merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, silakan bisa kalian lihat dan amati. Gambar yang kedua, silakan kalian amati dulu. Kemudian nanti saya minta untuk tanggapannya. Di gambar yang kedua ini ada dua juga. Yang sebelah kiri itu ada orang yang disidang ya. Kemudian yang sebelah kanan gambarnya orang apa itu? Pemain yang terkena kartu merah. Sedang memberikan kartu merah. Ya, wasit ya. Wasit memberikan kartu merah kepada pemain yang melanggar. Silakan diamati dulu. Nanti saya minta tanggapan atau respon dari gambar tersebut. Baik,
Kira-kira ada yang mau mendeskripsikan gambar dari kedua gambar itu? Ada? Saya Pak. Oke, Mas Reza, hebat ini. Coba. Gambar sebelah kiri itu ada orang yang sedang disidang karena satu kesalahan. Terus, Yang sebelah kanan itu pemain melakukan pelanggaran dalam pertandingan sepak bola, jadinya dikasih kartu merah. oke. Kalau main sepak bola itu ada 2 kartu ya, kartu kuning dan Merah. kartu merah. Kalau kartu kuning apa Mas Reza? Sanksi untuk pelanggaran yang ringan ya, atau sebagai peringatan. Ada lagi yang mau mencoba mendeskripsikan? Coba Mas Rehan. Kalau pendapat Mas Rehan gimana? Halo Mas Rehan. Mic-nya dibuka. Mas Rehan. Halo. Oke. Mbak Azahra. Halo Mbak Zahra. Ya, Pak. Ya, coba kalau Mbak Zahra gimana? Dari gambar itu. Yang sebelah kiri ada seseorang yang melakukan kejahatan lalu disidang. Terus yang kedua, Main sepak bola melakukan pelanggaran. oke. Baik. Dari kedua gambar tersebut, di gambar yang kedua ini ada yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu ada orang yang sedang disidang atau jadi terdakwa ya dalam suatu perkara, sehingga sang hakim itu harus memberikan hukuman. Ya. Perilaku yang dilakukan oleh hakim itu harus mencerminkan perilaku yang apa? Adil. 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 Tidak boleh berat sebelah atau memihak kepada salah satu. Kemudian gambar yang kedua itu juga ada pemain yang sedang dilanggar oleh pemain lain, sehingga pemain yang melanggar itu mendapatkan ganjaran kartu merah oleh wasit. Dalam pertandingan bola itu ada yang namanya pemimpin pertandingan. Di lapangannya itu adalah wasit. Wasit ini harus mencerminkan sikap yang apa? Adil. 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 Tidak boleh memihak kepada salah satu klub yang sedang bertanding. Itu yang kedua ya. Jadi dari kedua gambar tersebut dapat kita ambil kesimpulannya bahwa setiap
perilaku, baik itu di dunia maupun di akhirat, suatu saat pasti akan mendapat balasan. Dari kedua gambar itu baru kejadian yang ada di dunia, belum nanti di akhirat. Kalau di akhirat nanti kita akan diadili oleh Allah. Jadi setiap manusia nanti akan mendapatkan peradilan, sehingga nanti kita akan tahu amal ibadah kita, baik yang amal kebaikan maupun amal keburukan kita. Karena Allah itu maha adil. Ya. Itu harus kita tanamkan pada diri kita, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, agar kita terhindar dari fitnah. Kemudian yang berikutnya silakan kalian amati video berikut ini. Nanti kalian beri tanggapannya dari video yang ditampilkan ini. Silakan diamati ya. Dapatnya aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Dapatnya aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Ini berapa, Bang? Bang, maaf. Udah tadi, Bang. Jangan. Gak buat aku aja sini ya. Ya. Eh, Nah, itu orang itu. Mesti. Om. Ini dompetnya, Om.
Kamu siapa? Belum. Makasih ya Budi ya. Ya. Baik, anak-anakku tadi sudah melihat video yang pertama. Nah, dari video yang pertama ini, dari pengamatan kalian itu apa yang dapat kita ambil? Ada yang bisa memberikan respon, tanggapan dari video tersebut? Harus berperilaku jujur. Terus yang lain? Ada yang lain? Coba Mbak Sasa. Anak yang berperilaku jujur, yang menemukan dompet lalu dikembalikan ke yang punya. Terus apabila kita berperilaku jujur, pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik. Oke. Baik. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menemukan sesuatu barang yang bukan milik kita, itu harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Tidak boleh kita ambil, karena barang itu bukan milik kita, bukan hak kita. Jadi kita tidak boleh mengambil barang yang bukan hak kita atau milik kita. Itu sudah termasuk mencuri, dan itu dilarang dalam Islam, dan nanti akan mendapat dosa. Orang yang berbuat jujur, suatu saat dia akan memetik buah dari kejujuran itu. Walaupun jujur itu sulit untuk dilakukan dan pahit kalau diucapkan. Jadi kita harus bisa berperilaku seperti video tersebut. Jarang-jarang ya orang yang berperilaku seperti itu, sehingga si pemilik dompet tersebut karena sangat takjub terhadap perilaku anak tersebut, sampai-sampai pemilik dompet itu mau memberikan fasilitas kuliah ke perguruan tinggi sampai selesai, karena buah dari kejujuran tadi. Itu bisa kita ambil pelajarannya dari situ. Jadi walaupun jujur itu sulit untuk kita lakukan, tapi kita harus bisa mempraktekkan, berusaha untuk membiasakan. Baik, kemudian untuk gambar yang kedua, bisa kalian lihat di layar pada slide ya, yang saya tampilkan. Nah, silakan kalian amati dulu.
Iya Pak. Sekolah yang benar Nak. Terus. Dong, bekalmu kok banyak banget. Bagi dong. Badan kita lebih besar dari kamu terus. Wait. Gong, kenapa kamu lapar terus? Maaf ya Gong, jatah makanmu jadi berkurang. Aku ada ide. Tunggu sini ya Gong. Makasih ya terus. Ya Gong. Baik, dari gambar video yang kedua ini, apa yang dapat kalian simpulkan di gambar video ini? Video yang kedua, apa kira-kira? Halo? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Oke. Yang lain? Apa coba? Dari video yang kalian amati tadi, video yang kedua ini kira-kira apa? Pelajaran yang dapat kita ambil tentang Mbak Elisa gimana? Halo Mbak Elisa. Tolong menolong sesama teman. Menolong sesama teman. Kalau Mbak Silvi? Sama Pak. Mbak Vera? Kurang lebih sama Pak. Dari video yang kedua ini pelajaran yang dapat kita ambil atau kandungan dari video tersebut menampilkan tentang perilaku adil, di mana tadi ibunya dari keluarga punakawan ya, tadi ada siapa? Petruk ya, ada Petruk dan Bagong ya. Petruk dan Bagong ini pergi sekolah. Sebelum berangkat sekolah diberi bekal oleh ibunya. Si ibu ini memberikan porsi yang tidak sama untuk bekalnya si Bagong dan Petruk. Bekalnya si Bagong itu lebih banyak daripada bekalnya si Petruk. Ketika istirahat, mereka berdua ini menyantap bekal yang sudah dibawa oleh mereka. Tiba-tiba si Petruk melihat porsi dari si Bagong ini lebih banyak. Akhirnya Petruk ini meminta beberapa bagian dari bekalnya si Bagong tersebut. Nah, setelah selesai pelajaran, si Bagong ini masih perutnya itu masih keroncongan. Kenapa? Karena tadi alasannya adalah masih merasa lapar. Akibat
tindakan yang dilakukan oleh Petruk tadi, yaitu mengambil jatah milik Bagong. Sehingga bekal yang dimakan oleh Bagong tadi itu berkurang, tidak seperti biasanya. Akhirnya kasihan si Petruk ini, dan akhirnya memberikan jajan dikasih kepada Bagong untuk supaya tidak perutnya keroncongan. Dari perilaku itu kita harus ini sebagai tadi ibunya, sebagai ibunya Bagong dan Petruk itu harus bersikap adil, baik dalam contohnya tadi itu memberikan uang saku maupun bekal untuk sekolah. Ibunya Petruk dan Bagong ini memberikan bekal kepada mereka itu dengan porsi yang tidak sama. Jadi porsinya si Bagong itu lebih banyak ketimbang si Petruk. Kenapa? Karena itu postur dari si Bagong dan si Petruk itu tidak sama. Jadi memposisikan sesuatu pada posisinya, memberikan porsi yang pada tempatnya. Porsinya Bagong sekian berdasarkan karena posturnya si Bagong ini lebih besar daripada Petruk, sehingga bekalnya untuk Petruk itu lebih sedikit. Itu yang namanya adil. Jadi memandang yang berhak untuk diberikan dengan sesuai haknya. Jadi tidak harus sama, ya. Yang namanya adil itu tidak harus sama. Karena posturnya berbeda, ya, itu harus diberikan sesuai dengan postur yang mereka miliki. Kemudian, sehingga pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang perilaku jujur dan adil. Silakan kalian lihat di buku paket yang sudah dipinjamkan oleh perpustakaan untuk materi yang ketiga ini, tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jadi kita harus bisa berperilaku jujur dan berperilaku adil di kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Untuk peta konsep materi pada hari ini tentang jujur dan adil, setelah nanti kita pelajari, kalian bisa menerapkannya, perilaku jujur maupun adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya itu bisa kalian lihat di layar. Ada yang pertama, ada dua. Mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Nanti setelah kita pelajari, kalian bisa mendeskripsikan pengertian jujur. Jujur sih apa, ya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. Kalian dapat mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian adil dengan benar. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajarannya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian ini materi kita hari ini, ya. Jujur dan adil. Definisinya. Coba yang Mas Guntoro. Halo Mas Guntoro. Halo.
Mas Guntoro. Mic-nya. Oke. Mas Wahab. Halo Mas Wahab. Halo Pak. Oke, coba dibaca yang ada di layar. Jujur. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai dengan tindakan yang seharusnya. Jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Oke, terima kasih. Semangat sekali Mas Wahab. Kemudian Mbak Farda. Coba Mbak Farda. Mbak Farda. Jujur adalah sesuatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat Dari dipercaya atas Mbak. dalam perkataan, tindakan, dan Dari atas. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakannya seharusnya. Jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Oke, terima kasih Mbak Farda. Baik, jujur ya bisa kalian lihat di slide di layar. Secara umum merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan. Jadi ada kesesuaian secara perkataan dan perbuatan. Itu kesesuaian sikap dan perbuatan. Kesesuaian sikap perkataan antara perkataan dan perbuatan. Seseorang yang dikatakan jujur, ia akan mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya atau real, ya. Tidak dimanipulasi. Disertai tindakan yang seharusnya. Tindakannya juga harus sesuai dengan perkataannya. Jujur dapat dikatakan suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Nah nih, di dalam Islam itu kan ada salah satu sahabat kita yang mendapat gelar salah satu sahabat Rasulullah. Ada yang tahu namanya siapa? Sahabat Rasulullah yang diberikan oleh Rasulullah gelar karena kejujurannya. Siapa coba? Ada yang tahu? Khalifah yang pertama. Siapa? Mas Wahab? Abu Bakar, Pak. Oke, bagus, tepat jawabannya. Yaitu Abu Bakar. Apa gelarnya Mas Wahab? Siddiq, Pak. Oke, 100. Ya. Jawabannya betul ya. Jadi salah satu sahabat Rasulullah yang mendapat gelar yang diberikan oleh Rasulullah yaitu Abu Bakar. Gelarnya disebut dengan As-Siddiq. Siddiq itu berarti jujur. Itu dalam bahasa Arabnya. Karena kejujuran Abu Bakar dalam segala tindakan sampai-sampai dipandang oleh Rasulullah
orang yang selalu berperilaku jujur. Sehingga Rasulullah memberikan gelar baginya yaitu as-siddiq. Mudah-mudahan kalian bisa ya menjadi salah satu bagian dari itu, bisa menirunya, sehingga kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, adil. Coba dibaca Mbak Silvi. Mbak Silvi, Ya, Pak. coba dibaca. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan yang perlakuan adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan, suku maupun bangsa. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Sudah cukup jelas. Adil, definisinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sama berat, ya, tidak berat sebelah, ya, tidak memihak atau berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran, bukan berpihak kepada yang lain karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Definisi dari adil. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Baik itu di rumah, kalau di rumah tidak boleh ya, kita membedakan adik kita dengan kakak kita, tidak boleh. Atau di sekolah, ya, karena teman kamu itu beda desa, ya, kamu beda-bedakan antara desa ini dengan ini, ya, itu tidak boleh. Atau teman kamu yang ya, pintar dan tidak pintar, hanya kamu berbuat yang tidak baik pada yang tidak kamu anggap pintar. Jadi kamu harus bisa berperilaku adil. Kalau di masyarakat, ya, kita tidak boleh membeda-bedakan tetangga kita, ya, karena kita hidup di masyarakat, kita tidak boleh membeda-bedakan tetangga A, tetangga B, semuanya sama. Itu termin perilaku adil. Kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Jangan sampai karena pertemanan atau persamaan suku maupun persamaan organisasi akhirnya kita berat sebelah. Jangan sampai seperti itu. Baik, kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari pengertian jujur dan adil tadi. Jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah. Keduanya akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, buah dari kejujuran, buah dari keadilan akan membawa orang yang berperilaku jujur dan adil itu bahagia. Di mana bahagianya? Di dunia dan Akhirat. akhirat. Oke. Baik.
Kemudian ini tugasnya untuk hari ini setelah pelajaran ya, selesai nanti kalian isi ini ya untuk lembar penilaian dirinya. Penilaian diri dan penilaian antar temannya. Nanti saya share linknya. Silakan nanti kalian isi. Nanti saya share di grup. Silakan nanti jangan lupa ya. Untuk penilaian antar temannya tadi si A nanti menilai si B, si B nanti menilai si C dan seterusnya. Jadi semuanya kena. Untuk penilaian diri dan penilaian antar teman, ada yang belum jelas? Siap tidak. Oke. Siap tidak. Siap tidak. Siap tidak. Siap tidak. Siap Baik. tidak. Tidak. Baik, kita simpulkan bersama. Coba dibaca Mas Wahab. Refleksi materi pembelajaran. 1. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. 2. Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 3. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. 4. Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada. Oke, terima kasih Mas Wahab. Mas Guntoro, tadi Mas Guntoro ini nggak nyambung terus ini. Halo Mas Guntoro. Mas Guntoro. Nyambung. Mbak Elisa. Coba Mbak Elisa. Mbak Elisa. Halo. Halo, iya Pak. Ya, coba dibaca untuk refleksi materi pembelajaran. Refleksi materi pembelajaran. 1. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. 2. Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 3. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. 4. Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada. Oke. Bisa dipahami ya dari definisi jujur dan adil untuk materi hari ini. Bisa dipahami? Siap, Siap. bisa. Siap. Ya bisa. 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 Baik, mungkin itu saja untuk materi pembelajaran hari ini tentang deskripsi dari apa sih itu jujur, apa sih itu adil. Jadi tadi sudah kita bahas, jujur itu adalah persamaan antara sikap dan perbuatan. Jadi tidak boleh kita mengucapkan A tapi sikap kita B, ya, itu tidak boleh. Dan kalau adil berarti kita harus bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak boleh kita salah memberikan hak ya, atau meletakkan urusan yang bukan pada tempatnya. Nah, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Siap tidak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, jangan lupa nanti kalian isi untuk penilaian diri dan antar temannya. Nanti saya share di grup WA. Baik, mari kita tutup untuk menutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Baik, Mas Reza bisa dipimpin berdoa. Baik, Pak. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih pada kesempatan hari ini yang sudah mengikuti pembelajaran daring untuk materi saya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan untuk materi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang sudah, silakan bisa meninggalkan meeting ini.